Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi buat teman-teman yang sekarang merasa kayak berat banget hidupnya, merasa sedih banget dan nggak tahu harus ngapain lagi, apalagi sudah ada hutang. Cuman yang jadi masalah adalah kita nggak punya uangnya untuk membayar. Kalaupun ada, itu pun cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, buat teman-teman yang sekarang posisi seperti itu, yuk tetap tenang. Kita bareng-bareng berdoa sama-sama. Semoga teman-teman bisa diberikan kemudahan dan kelancaran rezekinya. Semoga teman-teman diberikan kelapangan dada yang tinggi, keikhlasan dan kepasrahan, dan untuk segera mendekatkan diri sama Tuhan Yang Maha Kuasa, karena ini semua adalah takdir dan juga kita harus menerima. Selama kita mau menerima situasi seperti ini, insya Allah semuanya akan terasa jadi lebih mudah. Oke, ini memang terkesan gampang untuk diucapkan dan sulit untuk dipraktekkan. Tapi yuk, kita bareng-bareng berdoa semoga teman-teman semua yang sekarang berada di situasi yang sulit terhadap utang-utang pinjolnya bisa segera diberikan kemudahan dan kelunasan utang-utangnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Ketika saya dulu pernah melakukan hutang dan punya hutang juga dan sampai hingga 60 juta lebih, saya itu juga kebingungan. Sedangkan uang kebutuhan sehari sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari aja. Misalnya nggak ada sisa gitu ya teman-teman ya, ngepres banget. Nah masih ada utang, terus kemudian sumber income turun atau ambles sumber income-nya. Nah itu akan membuat kita akan semakin pusing lagi. Nah saya cuman saran satu hal teman-teman ya, dan teman-teman semoga ini segera langsung mempraktekannya ya. Maksudnya gini, ketika teman-teman merasa punya hutang dan merasa banyak penagihan-penagihan di luar sana, hanya satu pesan saya, teman-teman coba berhenti untuk memikirkan semua itu. Berusaha untuk menerima dan ikhlas. Oh ya udah, resikonya itu ya udah kayak gini. Saya terima, saya ikhlas dan saya pasrah. Ya, itu penting banget karena ketika kita tidak mau menerima situasi dan kondisi seperti ini akan membuat kita berat, membuat kita mencari segala cara yang ujung-ujungnya teman-teman akan mungkin lebih tepatnya akan gampang kena tipu, gampang terjerumus hal-hal yang mungkin harusnya nggak teman-teman lakukan. Nah itu akan berdampak ke sana teman-teman. Ya makanya kita harus terima dulu. Kalau orang Jawa bilang nerimo dulu ya, nerimo aja dulu. Itu paling penting. Nah ini poin yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus tahu betul bahwa resiko galbay pinjol legal itu tidak ada apa-apanya. Tidak akan masuk penjara dan tidak akan kena pidana. Itu adalah resikonya. Terberat adalah slik OJK aja ya. Jadi kalian tahu nih, kalian mau diancam kayak gimana pun, mau disidang dan diapain pun sekalipun sama DC-nya, kalian sudah tahu sekarang bahwa tidak ada resiko berat apapun dan saya yakin teman-teman bisa melalui semuanya ya. Lalu yang ketiga, jangan sekali-sekali memperlihatkan takut atau memelas minta belas kasihan sama DC karena sungguh-sungguh mereka itu tidak akan pernah peduli apa yang teman-teman rasakan. Itu sudah pasti hukumnya ya. Jadi saran saya, jangan sampai merasa kalian rendah hanya teman-teman tidak punya uang untuk membayar hutangnya. Jangan ya. Utang pinjol boleh kok digalbay kalau kalian tidak punya uangnya. Ya, bukannya gimana-gimana, mau dibayar pakai apa juga kalau nggak ada uangnya buat apa gitu ya. Intinya adalah kita pelan-pelan perbaiki diri kita dulu, fokus di diri kita, itu yang paling penting. Nah sekarang yang keempat ini adalah langkah yang paling penting dan super penting. Kenapa? Karena gini, ketika kalian berada di situasi yang terpuruk, tempat kita berpaling kemana sih? Tempat kita meminta pertolongan di mana sih? Mau minta tolong ke manusia? Iya kalau manusia itu ikhlas. Iya kalau manusia itu hatinya baik semua. Enggak, baik di depan bisa jadi jelek di belakang. Jalan paling bagus dan paling tepat adalah meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dibekali banyak pengetahuan-pengetahuan buat ibadah-ibadah, amalan-amalan. Coba buat teman-teman yang muslim ketika hati gundah, ketakutan, coba dipakai buat zikir. Istighfar aja dulu ya. Kalau kalian masih belum tahu zikir yang lain-lain, istighfar aja dulu. Rutinkan habis sholat, sholawat Nabi terus ya. Habis sholat, sholawat Nabi minimal ya sehari 100 sholawat Jibril lah. Itu udah lumayan baik ya teman-teman ya. Terus jangan lupa juga baca Al-Waqiah setelah sholat subuh ataupun setelah sholat maghrib. Baiknya sih setelah sholat subuh dan maghrib ya. Terus kemudian sedekah subuh ya barangkali itu cuma 1.000 perak,
500 perak, kalau itu kalian mampu ya nggak apa-apa. Niatkan untuk mendapatkan ridho Allah, niatkan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, itu akan jauh lebih menolong kalian dibandingkan kalian hanya mendengarkan motivasi sana, motivasi sini yang nggak ada ujungnya ya. Yang kalian dengarkan mereka ya nggak biasa-biasa aja, kaya-kaya aja sendiri, sedangkan kalian masih tetap terpuruk di situ-situ aja. Makanya jalan terbaik adalah kembali kepada Allah SWT. Itu udah paling baik ya. Nggak ada solusi apapun di dunia ini yang bakal membantu kalian untuk lunas utangnya selain kalian bayar. Nah, dengan kita mendekatkan diri sama Allah, siapa tahu keberuntungan itu, berkah-berkah itu, rezeki itu datang. Dan tak disadari dan tak diduga-duga, kadang ini yang sungguh-sungguh terjadi, teman-teman. Ya, percaya atau tidak, saya sudah pernah merasakan dan saya pengen teman-teman juga merasakan semuanya. Keajaiban-keajaiban rezeki datang entah dari yang nggak kita duga, ternyata itu menjadi sumber rezeki yang utama kita, itu sudah pernah saya alami dan alhamdulillah sampai sekarang rezeki tersebut masih ngalir. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, semoga teman-teman juga bisa mulai untuk membenahi, mulai untuk action perlahan demi perlahan ya. Intinya adalah lebih khusuk untuk ibadahnya, dekatkan diri kalian sama Tuhan. Insya Allah dengan begitu pikiran kalian jadi tenang, hati jadi optimis, dan kalian bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat, serta ya rasanya kayak enak aja cari rezeki itu ya. Oke, semangat ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.